Ini datanya saya samakan aja dengan data ini. Kebaca nggak sih? Nggak kebaca sama aja tuh. Ada Dino. Ya ini sebenarnya ada yang kurang ya. Ini saya masukin data yang ada di ini dan data yang ada di itu. Ini benar-benar ya. Jadi fotonya masih tetap ini gitu. Iya Bu. Jadi datanya, jadi data pengamatan untuk katakanlah 5 provinsi misalnya. Di sini saya ada 5 ya. Yang ID-nya adalah provinsinya 1, 2, 3, 4, 5 dari tahun 2018 sampai 2021 ya. Itu untuk yang provinsi 1. Juga untuk provinsi 2, provinsi 3 dan Oh nggak ada, aku coba. jadi X1, X2, X3, X4-nya nilainya harus bervariasi, harus beragam. Boleh nggak Bu sama? Kan informasinya di Aceh sama dengan ini yang luar ya. Jadi pasti beda-beda ya. Oh tahu beda dari mana? IAK-nya aja udah beda-beda. IAK-nya dari mana? Makanya saya selalu bilang kalau saya ujian konkret, saya tanya data inflasi dari mana? Dari BI. Bukan saya pengen tahu inflasi itu nggak masyarakat pasti. Ya kenaikan harga. Inflasi itu diperolehnya dari mana sih? Itu yang harus saya jawab. Ya, jadi IAK itu sebenarnya adalah nilai dari inflasi. Ya, ada. Ada gak? Oke, ini langsung saya next saja, gitu ya. Ini datanya, kan ini udah number. Oh iya, ini formatnya titik ya, bukan koma ya. Nah ini tuh, X1-nya masih D. Nah ini harus diganti jadi number. Ya, X2-nya, ini data filenya harus number ya. Jangan sampai dia masih kebaca, dia masih salah tanggal atau karakter atau apa. Pastikan dia masuk semua ya. Oke, kalau sudah saya langsung saja. Satu aja nih bang. Kalau yearnya tadi atau number juga? Yearnya apa? Yearnya. Oh yearnya biasa. Cepat number atau Yearnya nambah. Ini kalau yang ID boleh nambah. Nggak apa-apa. Oke, ini dasarnya, ya prosesnya. Ini di kolom ID maksudnya. Ini ya kolom ID nih. Ini di kolom ID ya, di ID. Nah ini year. Oke. Ini datanya annual. Oke. Create new lokal, kemudian yes. Yes. Oke ada ya. Oke, ini kita buka datanya untuk melihat. Sahel, boleh agak ke sini nggak? Nah. Oke, ada. Oke. Buat aja, nggak usah dilihat juga nggak apa-apa. Oke, langsung open as equation. Nah, di sini ada panel option ya. Nah, tinggal bisa lihat di sini panel option. Kita mulai dari 0 dulu, ya lanjut. Oke. Nah, ini adalah panel option. Oke. C-nya nggak dipindah Bu? C-nya, oh iya maaf. C-nya posisinya dibalik ya. Dia baru cek. Oh ini juga. Y, spasi C, spasi X1, spasi X2. Oke, ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa balik lagi ke estimate di sini, kemudian di panel option, ini prosesnya kita ganti yang B. Ya. Kemudian di oke, nah ini udah oke. Ini udah ada tulisannya ya. Di sini projection fix atau dalam kurung ganti variabel. Ya. Jadi di situ udah kelihatan kalau dia pakai data. Ya. Nah, bisa dilihat juga S-square-nya yang dibandingkan yang tadi. Ya, tadi kalian bisa lihat ya, S-square common tadi berapa? S-square di common, nah, saya ulangi ya. Ini di oke, S-square
F1-nya 92,59. Jadi saya berarti ke gitu ya. Kemudian nanti dia berubah 30 nih. Oke ya. Oke, kemudian apa namanya? Ya, kalau ke random juga bisa. Ini random. Yang gerak-gerak. Nah, ini dia ada output random. Nah, kalau di random dia nggak ada tulisan dummy karena memang dia nggak pakai dummy, gitu ya. Nah itu F1-nya 92, sekian. Dia berarti ya. Oke, kemudian berikutnya apa lagi? Pemilihan model. Ya, pemilihan model. Ini kita kalau mau show dulu kita harus tampilkan dari outputnya fan dulu ya. Ini output yang fan, balik dulu, terus baru masuk ke uji show, ini view. Kemudian di sini fix random effect testing. Nah, di sini udah ada tulisannya ya, redundant fix effect. Nah, itu. Nah, perhatikan nilainya. Ya, cross section chi-square. Ya, yang 0,61188. Berarti dia terima atau tolak nol? Terima. Berarti kita pilih model apa? Oke, tadi apa yang kemudian kita estimate dulu untuk random ya, kita tadi random. Kemudian, nah di sini output random, baru kita uji Hausman. Nah di sini fix random effect testing, di sini ada Hausman namanya, ada kelihatan namanya ada. Nah di sini kalian lihat pada angka probability-nya lagi nih 0,82, 0,82 di mana aja. Nah tolakan nol tadi apa ininya penjelasannya? Rem. Matching nggak kira-kira? Tadi di sini Nilai cek, problem di sini besar berapa? Terima. 2,05. Terima bu. Hah? Oh, Ini kalau misalnya tadi saya katakan Apa, Bang? apa di blog ketika probability-nya lebih kecil daripada alfa baru. Nah ini lebih apa? besar. Terima. Awalnya apa? Rem. Oh, cek. Oh, Oh iya, ini Hausman maaf Pak. Oh iya, terima kasih dia berarti iya. Ih, sabar. Lah dua-duanya rem ya? Iya. Terakhir ya, Om ini Ini nih waktu itu. Nah ini kita tampilkan dulu, ini bisa dibalikan dulu ke frame. Kelihatan maksudnya. Review lagi. Kalau dia nggak mau, gitu ya. Berarti memang ada perubahan pada si reviewnya. Ya, karena ini datanya unbalanced ya. Kebetulan datanya nggak apa namanya. Ada satu data yang kurang sebenarnya. Kurang tuh nggak ada. Nggak lengkap. Datanya kebetulan nggak lengkap. Jadi dia nggak lengkap. Lupa deh. Kalau dia Lupa tutorialnya gimana? bisa Yang kata sebenarnya sama aja kan kalau di ini berarti keputusannya apa? Rem atau rem? Cem atau rem? Tadi kan kalau dari uji cowoknya kan yang terpilih adalah cem. Kalau dari apa namanya rem adalah rem. Nah biasanya kalau kita menggunakan panel ya itu pasti justifikasi kita pilihannya dua antara rem atau rem. Ya nggak mungkin cem. Kenapa? Karena cem itu nggak mampu menampilkan individual effect. Gitu ya. Nah, gimana cara menentukan individual effect? Caranya seperti ini. Ini kita masuk dari output rem dulu ya, nggak apa-apa sama aja. Nah di sini ada view, di sini ada fixed atau random effect. Nah ini tadi udah bilang ada dua ya, ada cross section effect dan period effect. Nah yang satu adalah untuk cross section individualnya akan muncul dan period effect. Kita lihat apa yang cross section effect. Nah ini muncul nih untuk masing-masing provinsi yang ada. Ini kan ada 5 provinsi 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak saya kasih nama soalnya ya. Gitu. Nah kalau ada angka E-nya
pin 14. Oh. Cuma kan di efisiennya nggak bisa nulis 10 pangkat. Artinya kecil banget ya 0 gitu ya. Jadi nolnya ada 14. Ya itu kecil banget. Ya kemudian angkanya memang ya angkanya kebetulan kecil. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di slide efeknya, nah ini nggak mau kenapa? Karena di sini ya harus dirubah dalam time series dalam periode ininya. Nah, kalau apa namanya? Nah ini karena datanya unbalance ya. Kalau datanya balance dia muncul. Kalau datanya dilengkapi, bisa aja sih sedikit data dari aja, sedikit data nakal, misalnya hanya buat latihan, gitu ya. Nah, kalau misalnya datanya ada dia bisa. Oke, kemudian berikutnya untuk yang fixed effect juga sama. Ini outputnya fix ya. Nah, di sini ya ini kita coba yang non dulu ya. Coba yang non untuk periodenya. Ini output ini baru output fact ya. Kemudian kita cek di sini fixed effect-nya di prosesnya efek. Nah, ini adalah individual efeknya. Lebih make sense ya. Karena angkanya lebih kecil-kecil. Gitu ya. Nah, kita cek lagi untuk yang real efeknya di sini. Nah, dia apa namanya? Nggak mau lagi. Kenapa? Karena di sini ya, di panel optionnya berarti ini sudah terjadi di dalam produk nah, berubah bentuknya, datanya muncul. Ya, jadi dia akan muncul nih. Nah, kalau yang tadi saya bilang, kalau di dalam proses ya, kita asumsikan ini berlaku secara umum dari tahun 2018 sampai 2021. Aman kok. Ya. Nah, kalau dilihat apa namanya? Aman nggak ngambil? Di sini. Nah, ini efek per tahunnya, tapi ini berlaku dari Aceh sampai Papua. Enggak aman. Ini Papua. kurang di sini masih soalnya itu ada banget. Itu konstanta. Itu konstanta. Udah. Konstanta untuk dalam hal waktunya dan dalam hal iya. Gitu ya. Itu sana ada kakak. Nah, kalau cara jadul gitu ya, kalau mau menangani Kis. ini cara jadul. Kis kerjasamanya lagi. Ini apa namanya balance panel yang nol dari tahun 2018 sampai 2021. Oh, Kemudian cuma dananya harus ini ya bentar. Tinggal provinsi ya. Ini apa cara jadul. Nah, dari sini baru kemudian baru di sini ya. Jadi kalau kemarin itu dia muncul untuk yang ini ya, full data view. Harusnya di sini ada full datanya. Ini full datanya digabung langsung. Jadi nanti untuk individual efeknya dia akan muncul langsung jadi satu di output dari gitu ya. Ini enggak, udah nggak muncul ya di FU 13, di FU kemarin yang itu masih muncul. Jadi bedanya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu caranya pada apa namanya pada FU ya. Ternyata. Kalau yang saya lihat ini koefisien kuat. Konstantanya juga sama. Ini kan konstantanya untuk masing-masing tahun. Tapi kan ini diberlakukan secara umum. Jadi kalau ini kan kalian bisa menganalisis dalam dua aspek ya. Mau analisis time series ya kan, atau mau analisis persisnya. Tapi kan kebanyakan menganalisisnya proses efeknya. Ya. Oh, ini buat tahun-tahun ya. Dia mungkin lebih dari kita. Kalian udah sampai di mana samanya? Saya nggak ikut sampai selesai. Sampai uji sampai komen-komen uji asumsi. Udah, Bu. Hasil. Kasih. Ada yang lagi Bu. Tidak, aku aja bukan Wardah masuk YouTube. Tidak, aku dari sini bisa kerja. Ya aman. Apa, Bu? Kemarin cara
Nih, kelihatan semua. Dikasih tahu dua-duanya gitu Bu. bisa langsung dan cara Iya. copy direktorinya. Rama buram nggak ini mak? Rama buram nggak? Bisa di shortcut gitu ya, itu shortcut. Gini terus ya? Makanya di sini aja Gini ya? lebih apa namanya, lebih banyak lagi, lebih advance lah. Jadi baru ini yang modelnya ya ada banyak itu. Ya, di sini linear regression, di sini regression diagnostik untuk yang asosiasi. Di sini ada regression cognitive dan di sini fungsinya ada. Saya bayar nih. Kemudian Harus subscribe semuanya. Punya perjuangan ini. ya banyak lah. Ya, ada yang jenis mokalia, ada langsung, ada yang jadi modelnya ada. Nah, ini saya setelah ngecek ini di Windows, kalian bisa lihat data editor. Nah, kalau masih merah, ini ya masih merah. Merah. Itu menandakan kalau datanya belum tadi. Belum apa? Belum kering. Tarik dulu. Ya belum ke import. Oh. Belum masuk instatannya. Ya. Nah, gimana caranya? Itu kalau berkata kita ini ulang ya. Import. Mulai ini ya. Import variabelnya apa? Git, gitu ya. Kemudian header kita mau kasih nama variabelnya apa? Gitu. Header jadi PDG misalnya. Nah, nanti di sini di Windows ya kita lihat data editor lagi. Nanti ada muncul ya. Kayak coding ya mak? Iya. Ini gitu ya. Ini masih merah ya. Bisa juga pakai Python. Iya, nggak bisa menulis ya. Ih ya Allah, jadi anak teknik. Nggak, kita ayo yuk. Jadi anak teknik yuk. Nah itu lakukan hal yang sama untuk ekspor ya. Apalagi misalnya semua ya kita ekspor dulu ya. Satu misalnya variabel. Rama ini nggak full nggak apa-apa. Nggak semua sampai sana sampai sana. Ekspor, apalagi banyak pemerintah misalnya atau investasi bisa masih dia juga apakah ya. Investasi lain. Iya, dipakai underline nih. Jadi dia ya jangan pakai spasi. Kalau spasi nanti dia ngebacanya beda. Ya, spasi dalam reviews atau spasi dalam kata tuh mengandung arti berbeda. Ya, export apalagi baru export misalnya. Nah, kalau di sini X-nya huruf besar, ini huruf besar, dia tulisnya huruf besar. Gitu ya. Jadi nggak boleh beda ya. Jadi benar-benar dia benar-benar harus sama persis. Nah, kalau kita cek ini Diem. nah udah biru semua nih. Wow. Nah, kalau udah biru berarti udah bisa nih. Bocor suara. Oh iya maaf. Minta maaf ke viewers. Maaf ya viewers. Kameramennya masih pemula. Biasanya sih juga jarang pakai kata waktu lagi workshop sebentar. Dan sini tagnya itu masih string ya. Nah ini dari sini tuh sebenarnya ada Liatin. apa namanya di dalam Windows juga data itu kalau di variabel. Ya aman. Nah ini kita bisa labelnya cuma saya lupa cara menggantinya di sini nggak bisa. Ini nggak bisa dilihat begini langsung nggak bisa ya. Oke. Nah di sini kita bekerja ya kita bekerja menuliskan perintah-perintahnya. Nah karena datanya udah kita rename kita pakai yang ini ya, pakai data yang baru. Nah kalau kalian nggak mau ngetik manual itu kalian bisa ambil dari sini ya. Ini ya di menu yang di sini nih, di kanan nih ya, kanan sini ini kan ada variabel. Nah ini ada paling sini ini ada panah kecil nih. Nah, itu klik aja PDB ya. Kemudian klik lagi apalagi yang tadi konsumsi, investasi, ada soal expenditure. Dia nggak manual ya. Kalau mau manual tidak masalah. Ya, udah enter Aku tadi pas di enter nggak kesini. Oh ini hasil dari enter dulu. Hasil dari enter. Gak apa-apa. Kan udah.
Nah, untuk berbasis aktif ini ya, ada sebagian ini boleh Diberisi. Middle, ini depan, panjang, ini depan, ini masukin ini. Ya, biar apa? Biar nggak bisa dia 2 kali, gitu ya. Jadi kalau kita mau ulang, ya. Depannya saya close dan minimize dulu, ya. Nanti nggak berhasil baru itu. Kalau ini kira-kira kalau kita udah ini, oh ya, kita harus ngasih tahu ke startup kalau kita pakai data panel, XDSET, ya. XDSET, kemudian ID-nya, nah nama variabelnya, ini harus hafal ya. Saya buka lagi data editor. Nah ini kan ID ini kan processor saya ya. Ini ID dan year, ya. Jadi di sini saya kasih tahu ke startup kalau saya mau pakai data panel. Jadi si startup itu belum membaca kalau ini mau diolah pakai data panel. XDSET, ID, year, yearnya mau besar atau mau kecil. Ini nggak boleh salah ya yearnya. Yearnya huruf apa? Sebentar. Kalau huruf year besar, year, ya, yearly. Ininya untuk yang ini, ya, ininya masih huruf besar karena ngikutin yang mana ini ya, ini ngikutin yang ini, masih ngikutin yang paling bawah nih, ngikutin yearnya. Tapi ini yearly-nya itu perintah kita bahwa ini datanya data tahunan. Gitu. ID itu untuk processing-nya, ini tahunnya. Nah, nanti dia akan baca panel variable ID antara lain. Kenapa beres karena datanya nggak lengkap. Time variable dari 2018 sampai 2021. Nah, apa namanya, summarize di panel itu udah beda ya dengan summarize yang tadi. Yang tadi sebelum panel sama yang sudah panel. Tadi kan belum ya. Konsumsi, investasi, total ekspeditur, sampai yang ekspor. Itu harus ngurus juga, Bu. Beda. Harus masih sama apa? Harus ngurus juga, Bu. Harus. Oh iya. Dia sendiri gitu. Berikutnya adalah kita langsung masuk ya ke tahapan berikutnya. Kita udah ngasih tahu ya. Oh iya, saya maaf ya. Nah ini kalau dari data ini bisa saya blok, sambil saya copy ya, Ctrl C, copy. Oh, bisa. Wih, keren. Maaf. Ini ada 3 nilai ya. Ada nilai overall, within sama within. Apa bedanya? Ada tahu nggak? Keseluruhan. Selangkang di tengahnya. Di antara siapa dia? Di antara kau dan besi. Oh, ada macam gelangnya ternyata gitu ya. Oke. Nah, fitment ini sebenarnya adalah gitu ya, komparasi nilai per individu. Beda. Per cross section maksudnya. Ini adalah rata-rata PDB untuk 5 provinsi yang dikomparasi. Apa komparasi? Ya, ini adalah rata-rata PDB, ini PDB ya. Ini adalah rata-rata nilai PDB untuk 5 provinsi yang dikomparasi. Sedangkan kalau untuk yang within ini adalah rata-rata PDB gitu ya untuk tahun yang sama. Gitu ya. Jadi beda nilainya. Kalau ini biasa rata-rata ya, ini rata-rata individu, rata-rata projection, rata-rata objek penelitiannya. Jadi untuk provinsi 1, 2, 3, 4, 5 rata-ratanya untuk rata-rata PDB-nya sekian. Ya. Tapi kalau untuk yang within ini adalah gitu ya, nilai ya periodenya, nilai waktunya yang di rata-rata. Kan 2018 sampai 2021. Ya, ini rata-ratanya. Ya. Oke, nanti akan mungkin juga untuk yang konsumsi, untuk investasi, government expenditure, ekspor impor dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah
satu gitu ya, salah satu cara ya yang bisa digunakan untuk menampilkan nilai koefisien korelasi. Diem. Nah ini karena apa namanya screen ini kan dia untuk variabel x-nya aja ya, jadi ini yang saya buang dulu. Jadi cukup x1 sampai x4 ya. Gitu. Nah ini nilainya nggak boleh lebih dari berapa nih? 0,85. Ya 0,85. Ada nggak yang nilainya masih ada 0,85? Nggak ada. Aman ya? Oke. Nggak ada, Bu. Berarti ya berarti dia bebas unsur multikor. Oke lanjut berikutnya kita langsung masuk ke common effect regress ya dari variabelnya. Ini saya mau copy aja biar nggak nanti Ctrl C, Ctrl V. Nah ini regress. Ini adalah output regresi common effect maksudnya ya. Oke yang ini adalah output ini tabel ANOVA nih yang ini ya. Kemudian ini adalah nilai koefisien masing-masing variabel. Ini adalah number observation, ini ada 19 observasi ya total datanya yang tersedia. Ini F-nya udah dikasih tahu nih, F itu kan ada DF1 ada DF2 ya. DF1 itu adalah K-1 dan DF2 itu adalah N K-1. Ya, jadi 19 dikurangi 14 kurangi 19 kurangi 4 kurangi 1 jadi 14 sisanya. Ini coba iya, ini kan Iya lah, 19,5. oh iya. Kan kalau untuk Maaf ya. ini ada dua ya, pakai tabel. Itu kan nah, DF1 Maaf. Kameramen magang. ini kalau DF2 N-1. Jadi dia udah dikasih tahu ya. Nih, aku udah dikasih tahu nih ininya ya. Ya. Nah ini secara simultan ada pengaruh nggak? Nah ini. Nah ini angkanya coba ya kita buka dari yang Arius ya, sama nggak angkanya? Outputnya. Ya ini saya minimal ini ya. Sebelah kanan adalah Saka, sebelah kiri adalah Arius. Ya saya kasih lagi ke kanan. Gunakan dua otak, sebelah kanan satu, sebelah kiri. Iya ya. Oke, ini yang Arius ya. Jadi kalian bisa kalau bertanya mana yang lebih akurat gitu ya, kalian bisa lihat outputnya. Ya. Oke, ini kita kecilin outputnya ya. Ini saya mau Oi. Salah buat dagu itu. R-square-nya di sini 94,9424. Ini R-square-nya 9434 di sini 9272. Ya di sini 92. Sama guys. Nih. Ya begitulah. Oke, di sini konsumsinya 0,178, di sini 0, pokoknya kita tidak kasih nama ya. Ini konsumsi ini apa namanya? Ya ini masih yang common effect ya. Nah ini ya, ini kan kalau tadi kan ini saya ganti ya, ini X1, X2, X3, X4. Ini angka-angkanya. Pasti nggak beda konsumsi sebenarnya. Oke, kemudian signifikansinya sama nggak? Di sini yang signifikan yang mana? Yang X1 signifikan nggak? X3. X3 sama X3. Ya, iya. Ini Sama. enggak X1. X2 X3 X4 beda. Oke, apa lagi? Ya, ini IF-nya di sini 58,29, di sini 57,29. Oke. Nah, kalau udah ini bisa disimpan ya. Cara nyimpannya adalah image
pakai output fair, S-nya baca itu adalah yang within. Kalau yang fair within yang baca. Iya, tapi kalau untuk yang lain nanti between. Ya, jangan menarik ya. Oke, kalau fair pakai S-nya yang within, kalau yang lain dia pakai yang between. Ya, di sini tuh udah bisa ada ini si editing itu fair within regulation. Oke. Ya. Overall apa? Nah, ini saya coba membahas ya dari estimate. Over ke apa? Jam. Gak tau. Oh. Belum diomongin ya? Belum. Sini aja punya. Aman. Nggak usah. Semuanya di Ini sebelah kiri verb-nya si Evius, ini adalah verb-nya si Sasa. Bacanya sama ya, ini datanya sama. Maksudnya beda ya. Di sini 0,007, di sini 0,013. Ya, di sini 0,029, di sini adalah 0,00. Ya maaf, yang pertama 0,156, di sini 0,0013. Oke. Nah, itu untuk outputnya si fair. Ya, ini kita bisa simpan juga estimate for estimate. Nah, itu kita simpan untuk estimate. Oke, lanjut estimate. Ya, nanti nggak usah dikasih apa-apa di belakangnya. Ya, kalau yang tadi kan yang di fair, ini ada RT-nya ya. Ini ada estimate ini Sekarang apa? Iya, itu. Ada apa nih? Ah? ya. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang ini katanya ya, ini langsung saya enter. Nah, ini udah outputnya sih saya. Nah, ini outputnya random. Ya, random. Yang ini dari BPN. Ya, kalau yang di random, ya, answer-nya yang digunakan adalah yang answer yang kalau kita mau komparasi ya, itu saya mau komparasi ketiganya. Ini kita bisa estimate. Kalau RS ini komparasi antara bikin foto ya Sampingnya apa tuh? Kok nggak pakai es? Gas seger. Bukan, berarti nggak dingin. ya saya lupa ininya ini tuh benar-benar harus ini ya Ya merah. Ya biru. Parah. Maaf kalau getar-getar, kameramen belum makan. Dia pesen bumbu. Dia pesen bumbu. A. Atas tata. Ngerti namanya apa? Rama getar. Zah. Maaf. Lagi ngevlog. Say hai, Wardah. Tapi jadinya gelap. Nah, komennya adalah quietly. Quiet.
dicatat ya komponennya. Ini saya mau pilih biar saya Duh, lama. Lama. Ada dong bimbel stata. YouTube. Fem. Tadi FE kan? Kalian lihatnya di sini, yang global ini ya. Nah, kalau nilainya ini lebih besar daripada alfa, berarti dia terima atau tolak? Terima. Terima nol, berarti dia kategorinya apa? Ini masih cowok. Terus cem. Ya, ini berbeda. Oke, lanjut kita ini X direct dulu untuk yang lainnya. Ini untuk yang lain. Yang lain nggak usah pakai ini. Nah, ini untuk ini. Oh, jadi gitu. Ini untuk yang rem. Nah, untuk yang kosmas itu dia ada di sini ya. Ini nih kosmas. Kalau di Pro, ya. Sorry, kan. Nah, Siap. kalau mau yang ini, Kameramen. dia sebenarnya Diam kameranya ngantuk. dia tidak menampilkan ini kan nggak ada outputnya ya. Nggak ada outputnya. Kenapa? Outputnya sama dengan yang di sini karena udah ada nilainya. Jadi outputnya itu sebenarnya outputnya si rem. Kenapa? Karena di dalam output rem itu udah ada output, udah ada informasi. Ini lihatnya dari sini nih. Kalau nilai probability-nya lebih kecil daripada alpha, maka kemudian adalah rem atau fem, rem atau fem Fem. itu lebih kecil ya. Adalah fem. Fem. Jadi di sini yang terpilih adalah cem, di sini adalah fem. Nyambung nggak? Enggak. Oke, nah kita coba pakai ragam. Ya, ini ragam ya. Ini dulu nggak sih kayak yang biasa dulu? Banyak praktis ya kalau di Stata itu karena kalau nggak hafal ini sampai sekarang aja saya masih lihat ininya ya, masih lihat komen-komennya karena saya juga nggak hafal banget. Jadi kalau kita sering tiap hari ajarnya Stata doang ya pasti tidak sampai dilihat ya. Nah ini nol gitu ya. Nah ini outputnya ragam. Nah itu jadi di sini kalau nilainya lebih besar maka terpilih adalah Cem. Terima. Ya, jadi kita tadi itu outputnya si rem. Jadi outputnya si rem yang kita Kan lebih besar kan? ya, yang outputnya si rem. Yang atas atau yang bawah? Cem. Cem lah. Mana? Kan kalau terima nol. Ini lebih besar yang lebih kecil. Besar. Besar. Kalau lebih besar berarti dia Cem. Terima nol. Tapi cem nggak bisa ini ya? ya
kan dia tidak mau menampilkan ini ya. Nah ini adalah Individual opsi effect. render. Jadi kita kadang-kadang gitu ya, tanpa harus dilakukan apa namanya uji cal atau uji output, itu kita bisa bikin justifikasi bahwa Siapa kita enggak? menggunakan frame atau frame. Oh. Benar. Nah, sebenarnya cara paling gampang itu lihat R square-nya tadi. Ini kan R square-nya si rem dia di between ya 0,9986. Tapi R square-nya si ini mana tadi? Si rem FE ini. Nah, ini kalau yang FE ini 96,2. Lebih besar yang mana? Tadi 99, ini 96. Ya, sebelum ini yang maaf ini yang bikin ya 84,11. Ya, ini yang frame ya. Ini outputnya si frame. Ini outputnya frame. Outputnya frame dia RSO-nya 84,11. Tapi outputnya si rem di sini 99,46. Ya, dari situ kita bisa melihat bahwa yang lebih akurat adalah yang si rem. Oke. Enggak. Gimana tadi? Enggak. Gini nih. Kamu siapa yang ngajarin? Geter-geter, maaf ya viewers. Geter sama diem. Komennya. Tolong getar. Kameramennya magang, ini masih magang. Kameramen magang. Ih. Nah, oke, itu jadi kurang lebih. Jadi saya lagi cari momennya ini ya, momennya Siapa sih itu? visual effect pada Strata. Ya, jadi saya belum apa namanya, belum menemukan. Ekomet membuatnya Nah, nangis. saya lagi Udah bisa nangis. Bisa mau teriak aja Bu. Dilihat dari Between sama Within. Tapi cuma dua tadi, cuma Ren sama Feb. Yang nilainya lebih besar dah antara Between sama Within ya. Nah, ini kalau misalnya dia udah ada di sini ya, ini kan ada lambang ini ya. Iya. Oh, jadi dia nah nanti dia itu Sendiri. nanti dia bisa apa namanya kalau dengan sisa kita Enggak, ketika kita ngopi dari situ. itu dia langsung Kayak nampilin semua yang kita blog jadi kan kalau udah ada ya mulai dari mana ini dari langsung execute nah nanti dia outputnya muncul semua balik lagi ke position nah ini muncul di sini lagi Aduh, mantap.
bebas aja yang mau nyatet yang mau enggak. Stop aja, stop. Udah. See you. Ih. Udah nih. Ya.